Radar Borneo, Koalisi Wartawan Ranking Indonesia. Tugas akurat dan terpercaya mengupas tuntas fakta secara realita. Hari ini kita berhadapan dengan Polsek Cakala, Pak ya. Cakala, Pak siapa Pak? Itu Warga Suwarso. Terima kasih, selamat pagi Pak. Seiring dengan saat ini bangsa kita digoncang oleh virus COVID-19 Pak. Sejauh ini untuk wilayah hukum Cakala seperti apa penanganannya sehingga warga masyarakat di sini tidak ada yang mengeluhkan bahwa kena COVID. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kegiatan yang kita laksanakan berkolaborasi, berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak nakes di Kecamatan Cakala ini Pak, kami selalu berkomunikasi dan selalu berkoordinasi dengan pihak ataupun unsur terkait yang ada di Polsek di wilayah Kecamatan Cakala ini Pak, untuk kegiatan, untuk pelaksanaan himbauan kepada masyarakat tentang COVID yang sedang melanda di seluruh dunia. Yang kita sampaikan saat ini adalah khususnya di Cakala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa untuk pandemi yang ada di kecamatan, khususnya yang berada di Kecamatan Cakala, sudah beberapa bulan ini kita rasakan, dan memang setelah kita lakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan ataupun pemeriksaan kepada masyarakat di Cakala ini, itu sudah beberapa bulan ini, 2-3 bulan ini kita rasakan memang, dan kita temukan tidak ada satu masyarakat pun yang mengalami ataupun terdampak dari COVID tersebut. Memang pada waktu-waktu sebelumnya yang baru-baru masuk COVID ini, memang ada beberapa dari masyarakat khususnya Kecamatan Cakala ini ada yang terserang ataupun terkena dari dampak COVID tersebut. Tapi alhamdulillah saat sekarang ini untuk wilayah Kecamatan Cakala ini sudah mengalami zona hijau. Jadi tidak ada satupun dari masyarakat yang terkena ataupun tersebar daripada COVID itu. Setelah dilakukan setiap saat, setiap waktu kita lakukan tes ataupun pemeriksaan terhadap masyarakat bahwa zona kita zona hijau. Dan untuk pelaksanaan vaksin COVID yang dilaksanakan dari Puskesmas bekerjasama dengan aparatur setempat, saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk pelaksanaan vaksin terhadap masyarakat sudah mencapai 42% lebih, dan ini tetap terus kita galakan, terus kita lakukan terhadap masyarakat untuk pelaksanaan vaksinasi, baik vaksinasi pertama maupun vaksinasi kedua ini, dan ini tetap terus akan berjalan sampai kita mencapai titik 100% untuk pelaksanaan COVID ini di wilayah Kecamatan Cakala ini. Baik Pak Kapolsek, di sini kan sudah dilakukan vaksinasi di sini kan, dengan beberapa mungkin Pak Kapolsek sudah tahu berapa jumlah warga masyarakat kemudian yang sudah melakukan vaksinasi itu kira-kira berapa orang Pak? Jadi untuk jumlah vaksin masyarakat yang menjadi sasaran vaksin di Kecamatan Cakala ini 8.000 jiwa lebih Pak, yang sudah melaksanakan vaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua, selain aparatur, baik itu aparatur pemerintahan dan TNI Polri plus pelayan publik itu sudah 100%, tetapi untuk masyarakat dari 8.000 lebih itu masih 3.000 lebih
yang sudah melaksanakan vaksin. Nah itu makanya kita selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Jadi untuk pelaksanaan ke depan ini, masalah vaksin ini kita sampai akan mengerucut sampai tingkat RT. Jadi nanti kita minta data kepada RT, mana yang sudah, mana yang belum untuk melaksanakan vaksin itu, jadi ketahuan di tingkat RT itu Pak. Makanya rencana kita dengan pihak Nakes yang ada di Kecamatan Cakala ini, kita akan mengerucut untuk pelaksanaan vaksin dan data akan kita minta kepada mereka, tentunya melalui pihak kecamatan untuk mengetahui siapa masyarakat dan di mana masyarakat yang belum untuk menerima vaksin. Dan untuk pelaksanaan vaksin ini kita tidak, untuk yang sudah kita laksanakan ini kita tidak hanya bergantung kepada satu tempat saja Pak. Jadi kita sudah merambah ke desa-desa. Tetapi untuk kedepannya kita akan merambah sampai ke RT-RT Pak, untuk pelaksanaan vaksin tersebut. Baik, Pak Kapolsek, kalau kita melihat geografis yang ada di wilayah hukum Cakala ini, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat di sini, mungkin ada kendala-kendala mungkin yang dialami oleh Polsek sehingga ada warga masyarakat yang tidak tercover mungkin di sini. Kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Kapolsek? Terima kasih Pak. Jadi untuk pelaksanaan vaksinasi ini, untuk yang kita rasakan sampai saat sekarang ini, kalau bicara masalah kendala pasti ada, cuman tidak terlalu prinsip untuk kendala tersebut. Cuman kita seperti kita ketahui, untuk masyarakat Cakala ini rata-rata itu kan petani. Kadang-kadang mereka itu berkebun ataupun ke ladang ataupun ke sawah itu pagi hari sampai sore hari. Nah, disinilah kadang-kadang yang menjadi kendala kita. Sementara kita pelaksanaan kita untuk vaksinasi ini itu dilaksanakan dari mulai pagi sampai siang ataupun sore. Nah, kadang-kadang inilah benturan ini, maksudnya kendala inilah antara kegiatan masyarakat khususnya di Cakala ini dengan kegiatan vaksin ini yang kadang-kadang menjadi kendala kita untuk kelancaran pelaksanaan vaksin itu yang menjadi. Tapi untuk kendala-kendala yang prinsip sampai masyarakat yang tidak mau untuk melaksanakan vaksin belum kita temukan. Cuman dalam pelaksanaan vaksinasi ini tentunya kan sebelum dilaksanakan oleh tenaga medis untuk pelaksanaan vaksin, tentunya kan kita diperiksa dulu Pak. Masyarakat itu berperiksa. Kadang-kadang untuk mengetahui riwayat penyakit yang ada ataupun penyakit bawaan. Kadang-kadang yang mungkin yang tekanan darah tinggi yang tidak normal ataupun penyakit-penyakit bawaan lainnya yang tentunya kadang menghambat ataupun yang tidak mungkin untuk dilaksanakan vaksinasi tersebut, itu yang menjadi kendala. Baik Pak Kapolsek, mungkin dengan kendala-kendala itu kan pasti ada Pak Kapolsek ya. Kira-kira apakah ada upaya untuk istilah jemput bola dengan warga masyarakat sehingga bisa tercover semuanya Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk untuk pelaksanaan vaksinasi untuk menghindari kendala-kendala yang kita alami ini Pak, nanti kita ada rencana. Makanya tadi seperti saya katakan bahwa kita untuk melaksanakan vaksin ini kita akan meminta data sampai ke RT-RT. Nah, kalau kita sudah mengetahui kendala-kendala tersebut, makanya kita akan ada rencana ke depannya untuk pelaksanaan vaksinasi ini secara jemput bola. Kita datangin dari pintu ke pintu ataupun door to door Pak, untuk pelaksanaan vaksin agar tercapainya 100% untuk di wilayah Cakala ini. Baik Pak Kapolsek, kalau tadi kita lihat dalam statement Pak Kapolsek juga mengatakan bahwa di sini zona hijau Pak Kapolsek ya. Dengan zona hijau ini merupakan satu tindakan yang sudah luar biasa di sini. Artinya Pak Kapolsek dengan instansi terkait yang ada di sini selalu bekerja sama dan selalu berkolaborasi, duduk satu meja sehingga ini tercapai. Artinya kan ini penanganan ini serius Pak ya, sangat serius. Jadi kira-kira memang kita akui bahwa ada warga masyarakat yang belum sadar di sini dan yang belum paham gitu kan. Kemudian apa yang harus Bapak Kapolsek sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Cakala ini yang merupakan satu wilayah hukum Cakala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat untuk
memberikan pemahaman kepada warga masyarakat awam gitu Pak Kapolsek. Jadi untuk pelaksanaan hal tersebut itu Pak, kita berdayakan babin-babin yang ada. Kebetulan untuk di Kecamatan Capkala ini ada 6 desa. Dan untuk babin ataupun petugas babin Kamtibmas dan babinsa yang ada di wilayah Kecamatan Capkala ini tercover semua Pak. Jadi setiap desa memang ada babin dan ada babinsanya Pak. Nah itulah kita memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada para babin yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksin tersebut untuk mendatangin warga dari rumah ke rumah melalui perangkat-perangkat yang ada di desanya masing-masing, baik itu kepala desa, baik itu kepala dusun, baik itu kepala RT ataupun ketua RW, dan juga kepada tokoh masyarakat dalam hal ini pengurus adat. Jadi kita arahkan, kita sampaikan kepada mereka, kita kumpulkan setiap ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah, dalam hal ini mungkin salah satunya pembagian BLT yang sering dilaksanakan di desa masing-masing desa. Disitulah kita memberikan arahan ataupun memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pelaksanaan vaksinasi ini Pak. Dan dampak positifnya memberikan pemahaman kepada warga masyarakat tentang hoak-hoak yang ada. Mungkin sebagian masyarakat dengan adanya medsos ini mungkin mendengar berita-berita ataupun kabar-kabar yang sifatnya hoak. Nah, makanya dalam hal ini kita berdayakan Babin Kamtibmas dengan perangkat yang ada di desa itu untuk memberikan pengetahuan dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang arti pentingnya vaksin. Nah, seperti itu Pak. Baik Pak Kapolsek, pemirsa kita dengar bersama bahwa statement dari Pak Kapolsek setelah kita lakukan wawancara tentang COVID-19 yang selama ini melanda bangsa. Jadi justru Polsek Capkala ini adalah merupakan polsek yang sangat luar biasa dan mampu mengcover masyarakat dengan cara bentuk apapun sehingga di sini masuk dalam zona hijau Pak ya. Hijau. Zona hijau. Jadi ini satu tindakan yang sangat luar biasa dan perlu juga dicontoh oleh pihak polsek-polsek yang lain di sini. Kita juga bukan berarti mendiskreditkan salah satu polsek yang ada, tapi justru inilah polsek yang sangat-sangat kita kagumi dan kita acungkan jempol di sini. Terima kasih Pak atas komentarnya. Jangan lupa pemirsa like dan subscribe-nya. Selamat pagi.